Halo semuanya, perkenalkan saya Teresa Sari dengan NIM 68202056 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mepresentasikan tugas akhir mata kuliah Manajemen Data dan Informasi terkait studi kasus perancangan sistem informasi pelayanan kesehatan online pada klinik pertama UKSW Salatiga. Yang pertama terkait latar belakang. Latar belakang kami melakukan studi kasus tersebut adalah klinik adalah sebagai salah satu bentuk pelayanan atau fasilitas dari Universitas Kristen Satya UKSW untuk menunjang peningkatan layanan kesehatan bagi mahasiswa UKSW maupun masyarakat sekitar. Layanan klinik ada dua jenis, yaitu pertama konsultasi atau pemeriksaan langsung oleh dokter secara langsung, dan yang kedua adalah konsultasi online. Konsultasi online ini menggunakan media WhatsApp, di mana media WhatsApp tersebut dinilai belum efisien karena seringkali terjadi penumpukan chat oleh pasien sehingga menyulitkan petugas klinik untuk merespon satu persatu, sehingga pasien menjadi lama untuk menunggu, dan dari hal tersebut dapat mengurangi tingkat kepuasan pasien terhadap layanan klinik pertama UKSW. Tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu perancangan aplikasi layanan konsultasi online ini dibangun berbasiskan website sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan konsultasi online pada klinik pertama UKSW. Kemudian sasaran atau pengguna dari aplikasi layanan konsultasi kesehatan online adalah pasien, terutama mahasiswa aktif UKSW dan BPJS aktif. Kemudian ada dokter dan petugas klinik. Solusi aplikasi yang ditawarkan yang pertama adalah sistem layanan konsultasi ini dibangun menggunakan website. Kemudian software yang digunakan yaitu ada web server, yaitu Apache HTTP server versi 2.4.54, MySQL 5.6 sebagai database-nya. Lalu ada web aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP 8.1 dan framework Laravel versi 8. Kode editor yang dipakai adalah Visual Studio Code versi 1.73, operating system yaitu Windows 10, dan web browser yang digunakan oleh klien yaitu Google Chrome. Kemudian hardware yang dipakai adalah PC desktop dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5, RAM sebesar 4 GB, kemudian penyemanan 256 GB SSD. Berikut adalah proses bisnis yang terjadi di klinik saat ini, khususnya proses bisnis konsultasi online. Pertama-tama pasien menghubungi klinik melalui nomor WhatsApp, kemudian mengirimkan foto kartu BPJS atau KTM. Lalu petugas akan mengecek kelengkapan persyaratan. Jika dinyatakan lengkap, pasien dapat melakukan konsultasi dengan dokter. Kemudian dokter dapat memberikan resep bila ada, dan pasien dapat menukarkan resep tersebut ke apotek klinik dan dianggap selesai. Kemudian untuk proses bisnis yang baru, yang pertama-tama dimulai dari pasien masuk ke aplikasi website, lalu pasien akan melakukan pendaftaran diri, kemudian petugas klinik akan melakukan validasi pendaftaran tersebut. Jika data dinyatakan valid, maka pasien dapat lanjut ke konsultasi. Konsultasi akan dilayani oleh dokter, dan dokter juga dapat memberikan resep, dan resep selanjutnya tetap sama akan ditukarkan ke apotek klinik. Yang membedakan dari proses bisnis yang lama adalah proses bisnis yang lama, pasien yang melakukan konsultasi perlu mengirimkan foto kartu terlebih dahulu, dimana berarti jika melakukan beberapa kali konsultasi, pasien perlu melakukan beberapa kali pengiriman data diri. Sedangkan di proses bisnis yang baru, pasien hanya perlu mengirimkan satu data diri saja, sekali data diri, yaitu pada saat pendaftaran. Selanjutnya terkait metode pengembangan sistem yang dipakai, kelompok kami menetapkan metode pengembangan sistem waterfall, di mana di sini terdapat 5 tahapan. Yang pertama analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna untuk selanjutnya dijadikan kebutuhan sistem. Identifikasi tersebut dilakukan dengan 2 cara, yaitu observasi dan wawancara. Observasi sendiri kami lakukan dengan mengunjungi langsung tempat studi kasus untuk mencari tahu proses bisnis yang sedang berjalan dan informasi terkait organisasi. Yang kedua ada wawancara kepada pihak bagian administrasi, di mana dari wawancara tersebut kami memperoleh informasi lebih detail lagi terkait proses bisnis,
dan kendala-kendala yang dialami selama proses bisnis konsultasi online. Fokus pekerjaan dari analis kebutuhan ini dikerjakan oleh bagian bisnis analis, yaitu Elizabeth. Lanjut ke tahapan selanjutnya, ada perancangan sistem, di mana perancangan sistem ini mengolah hasil informasi dari analisis kebutuhan untuk selanjutnya dijadikan daftar kebutuhan sistem. Kemudian selanjutnya dibuat use case diagram, arsitektur sistem informasi, dan rancangan database. Untuk perancangan sistem ini dilakukan oleh bagian sistem analis, yaitu ada Feby dan saya sendiri. Setelah dilakukan perancangan sistem, tahap selanjutnya adalah implementasi dari rancangan tersebut. Implementasi ini berupa pembuatan aplikasi website. Kemudian setelah dilakukan implementasi, selanjutnya adalah pengujian program atau pengujian aplikasi. Tujuannya adalah untuk memeriksa atau mencari kesalahan dan kekurangan dari aplikasi dan mengecek apakah aplikasi sudah dibuat dan sudah memenuhi kebutuhan dari pengguna. Jika sudah, selanjutnya aplikasi akan dilakukan maintenance atau pemeliharaan. Berikut adalah use case diagram sistem, di mana ada 3 aktor, ada admin, dokter, dan pasien. Admin memiliki aktivitas mengolah data pasien, di mana admin dapat menyimpan data diagnosa dan mengecek data rekam medis. Lalu aktivitas lainnya adalah menyediakan informasi terkait jadwal dokter, baik dokter umum dan dokter gigi. Dan selanjutnya adalah pemberitahuan konsultasi atau nomor konsultasi ke pasien. Lalu ada aktor dokter, di mana dokter dapat melakukan aktivitas membuat catatan medis atau rekam medis, mendiagnosa pasien dan memberikan resep obat. Kemudian ada mengecek riwayat pasien yang didasarkan dari data rekam medis. Dan yang terakhir ada pasien, di mana pasien dapat melakukan konsultasi kesehatan sebelumnya mengisikan data diri atau pendaftaran terlebih dahulu, mengecek nomor antrian konsultasi, dan mendapatkan resep obat dari dokter. Berikut adalah arsitektur informasi atau alur informasi yang terdapat pada aplikasi website. Yang pertama ada login, kemudian setelah login akan masuk ke beranda. Di beranda sendiri ada 5 menu, yaitu menu profil yang berisikan data pengguna, yaitu ada nama, nomor NIM, dan atau nomor BPJS, kemudian data diri lainnya seperti alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian ada menu layanan, ada 2 jenis layanan, itu konsultasi kepada dokter umum dan dokter gigi. Lalu di menu dokter terdapat informasi terkait jadwal praktik dokter, dan di menu notifikasi terkait informasi mengenai jadwal konsultasi online atau offline. Jika offline itu adalah jadwal yang diberikan dokter kepada pasien jika diperlukan penanganan medis secara langsung. Lalu ada notifikasi terkait informasi jadwal ambil obat di apotek. Dan yang terakhir adalah menu riwayat pasien yang berisikan rekam medis, terkhususnya informasi terkait terapi atau penanganan yang dilakukan dokter kepada pasien. Berikut adalah desain database untuk IRD. Di sini ada 10 entitas, ada TB data petugas, TB pasien, TB kategori pasien, TB konsul, TB rekam medis, TB data dokter, TB jadwal dokter, TB resep, TB detail resep, dan TB data obat. Untuk tabel data petugas memiliki relasional one to many dengan TB pasien, di mana kode petugas jadi primary key, dan di TB pasien sendiri primary key adalah ID pasien, dan TB data petugas menjadi foreign key. Lalu di TB pasien berrelasional one many to one dengan TB kategori pasien, di mana kode kategori menjadi primary key di kategori pasien dan menjadi foreign key di tabel pasien. Selanjutnya untuk TB konsul memiliki relasi many to one dengan pasien, di mana satu pasien dapat melakukan banyak atau beberapa kali konsul, sehingga pasien primary key pasien menjadi foreign key di TB konsul, dan TB konsul memiliki primary key kode konsul. Selanjutnya di TB konsul dan data dokter tuh berrelasi many to one, di mana satu dokter dapat
melakukan beberapa kali atau melayani beberapa kali konsultasi, sehingga primary key data dokter yaitu kode dokter memiliki sebagai foreign key di TB konsul. Selanjutnya di TB data dokter dengan TB jadwal praktek memiliki relasi one to many, di mana satu dokter dapat memiliki beberapa jadwal praktek, sehingga kode dokter menjadi foreign key di TB jadwal praktek, dan TB jadwal praktek memiliki primary key kode jadwal praktek. Selanjutnya di TB dokter dengan TB rekam medis. Di sini satu dokter dapat menuliskan beberapa rekam medis dari beberapa pasien, sehingga relasinya adalah one to many. Di sini di TB rekam medis kode dokter menjadi foreign key. Lalu ada TB rekam medis dengan pasien di mana memiliki relasi many to one, yaitu satu pasien dapat memiliki beberapa rekam medis, di mana ID pasien itu menjadi foreign key di TB rekam medis. Selanjutnya TB rekam medis berrelasi one to one dengan TB resep, di mana satu rekam medis dapat menghasilkan satu resep, sehingga primary key resep yaitu kode resep menjadi foreign key di TB rekam medis. Kemudian di TB resep memiliki hubungan many to one, one to many dengan TB detail resep, karena satu resep dapat terdiri dari beberapa obat. Kemudian detail resep memiliki relasi many to one dengan data obat, karena satu obat dapat masuk ke beberapa resep. Untuk TB data obat sendiri memiliki primary key kode obat, dan untuk TB resep memiliki primary key kode resep. Berikut adalah laporan-laporan yang dihasilkan dari desain database. Yang pertama ada data pasien. Di sini data pasien dapat jadi informasi bagi petugas klinik untuk melakukan pengecekan atau melihat jumlah pasien konsultasi online. Lalu ada laporan terkait data resep. Di sini informasi ini dapat digunakan oleh pihak apotek untuk mengecek apakah resep dari dokter sudah diambil oleh pasien atau belum. Lalu ada data rekam medis. Di sini dapat menjadi laporan bagi dokter untuk mengetahui hasil rekam medis pasien atau anamnesa pasien, yaitu informasi terkait tinggi badan, berat badan, tensi, suhu, dan sebagainya. Lalu ada laporan terkait data obat yang dapat menjadi informasi dokter untuk mengetahui daftar obat yang ada pada apotek klinik. Lalu yang terakhir ada data konsul. Laporan data konsul ini sebagai riwayat atau histori yang dapat dilihat oleh petugas atau pasien untuk melihat daftar konsul yang mereka lakukan. Kesimpulan dari penelitian ini pertama yaitu website konsultasi kesehatan online ini dapat jadi solusi untuk menggantikan konsultasi online menggunakan WhatsApp, sehingga diharapkan website konsultasi ini dapat meningkatkan efisiensi bagi petugas klinik maupun pasien. Perancangan website konsultasi kesehatan online ini menjadi solusi bagi klinik utama UKSW untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi mahasiswa UKSW. Untuk sarannya, disarankan dalam penelitian selanjutnya, peneliti dapat memperdalam kebutuhan sistem dengan melibatkan dokter maupun petugas klinik sebagai narasumber dalam mencari informasi terkait kebutuhan pengguna.